Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar masih tentang kecepatan ya. Namun kali ini kita akan belajar untuk mencari jarak dan waktu. Nah, di sini di buku paketnya bisa dilihat di halaman 61. Nah, ini untuk menghitung jarak tempuh. Nah, ini sekarang Ibu sudah buat. Di sini ada segitiga kecepatan. Nah, ini untuk menentukan rumusnya. Cara mudah menentukan rumus. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pembelajaran sebelumnya, bahwa untuk menghitung kecepatan itu rumusnya adalah V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Nah, di sini ada garis. Garis di sini ini menunjukkan per. Nah, maka untuk mencari V yaitu S per T. Sekarang untuk mencari jarak. Jarak itu S. Nah, kalau S-nya yang ini kita tutup, maka sisanya adalah V dikali T. Maka jarak S sama dengan V dikali T. Nah, ini untuk mencari jarak. Kemudian untuk mencari waktu, waktunya ini kita tutup. Nah, waktunya kita tutup T, maka sisanya adalah S per V. T sama dengan S per V. Nah, ini dia. Ini sudah ketemu dengan rumusnya. Nah, maka sekarang kita lihat untuk contoh soalnya, kita bahas dulu tentang jarak. Nah, sekarang ada contoh. Contoh nomor 1 pada halaman 61. Ini diketahui kecepatannya adalah 55 km per jam. Sedangkan waktu tempuhnya itu adalah 3 jam. Nah, kita tuliskan bahwa kecepatan itu sama dengan V. Maka V sama dengan 55 km per jam. Nah, ini penulisannya boleh garis miring, boleh ke bawah. Nah, ini biar mudah nanti kalian menghitungnya, jadi Ibu tuliskan ke bawah saja. Kemudian yang T-nya, waktunya adalah 3 jam. Kemudian yang dicari adalah S-nya, jaraknya. Nah, jaraknya itu dalam bentuk kilometer. Maka untuk mencari jarak, nah itu rumusnya apa? V dikali T. Tapi sebelum ke sini kita lihat dulu nih. Nah, V-nya nih. Sekarang kan di sini yang ditanyakan jaraknya dalam bentuk kilometer. Sekarang kita lihat apakah ini sudah kilometer? Ya, sudah ya. Jadi ini tidak perlu kita ganti lagi. Kemudian waktunya di sini jam, kemudian di sini jam juga. Nah, kalau misalnya sudah sama-sama jam, maka ini kita tidak usah mengganti lagi. Kita tidak usah mengkonversikan lagi. Nah, sekarang kita tinggal menghitungnya. V-nya berapa? 55 km per jam dikali berapa waktunya? 3 jam. Nah, di sini ini ada yang bisa kita coret, yaitu jam dengan jam. Karena kalau jam per jam itu sama dengan 1. Nah, di atas ada 1, di bawah ada 1 juga, ada jam juga. Maka ini bisa kita coret, kita hilangkan. Nah, sekarang 55 dikali 3 hasilnya berapa? Dapat 165. Sisanya satuannya apa? Kilometer. Jadi jaraknya adalah 165 kilometer. Nah, bagaimana? Mudah kan? Ya, sekarang kita kerjakan yang nomor 2. Yang nomor 2 kita lihat, kita tulis dulu ya. V sama dengan kecepatannya berapa? 60 km per jam. Dan waktunya adalah
4 jam. Nah, yang ditanyakan adalah jaraknya. Nah, sekarang jaraknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kilometer juga. Nah, kalau misalnya dalam bentuk kilometer, juga, ini kan sudah sama kilometer. Kemudian di sini jam dengan jam juga sudah sama. Kalau misalnya sudah sama, maka ini kita langsung kerjakan seperti contoh nomor 1. Nah, jadi S sama dengan V dikali T sama dengan 60 km per jam dikali 4 jam. Sama dengan berapa hasilnya? Jam dengan jam kita coret, maka hasilnya adalah 60 dikali 4 dapat berapa nih? Dapat 6 kali 4 saja dapat berapa? Dapat 24. Di sini ada 0, kita tuliskan kembali. Nah, maka jawabannya adalah 240 km. Bagaimana? Sampai sini mudah kan? Coba sekarang kita lihat lagi. Kita akan bahas nomor berapa? Nah, sekarang lihat yang nomor 5. Kita akan bahas. Di sini diketahui bahwa kecepatannya itu adalah 500 meter per menit. Nah, kita tuliskan ke bawah saja biar lebih mudah. Kemudian waktunya. Nah, Ibu simpan di sini ya. Waktunya itu adalah 300 detik. Yang ditanyakan adalah jaraknya dalam bentuk kilometer. Nah, sekarang kita lihat. Ini jarak yang ditanyakannya adalah dalam bentuk kilometer, sedangkan yang diketahuinya itu dalam bentuk meter. Maka yang ini kita harus ubah dulu. Nah, kita ubah dulu menjadi kilometer. Kemudian sekarang lihat waktunya. Waktunya di sini tertulis 300 detik, sedangkan di sini menit. Maka ini juga harus kita samakan. Nah, sekarang biar lebih mudah, yang diubah sekalian saja yang ini. Yang ini kita tidak usah diubah. Nah, jadi yang ini kita jadikan detik agar sama dengan yang ini. Nah, sekarang masih ingat caranya untuk mengkonversikan satuan kecepatan. Nah, sekarang ini 500 kita tuliskan kembali. Meter ke kilometer. Ayo, silakan sekarang dilihat lagi bukunya bagaimana caranya kalau mengkonversikan kecepatan. Nah, ini ada ya yang kemarin, pembelajaran kemarin. Dari meter ke kilometer. Coba lihat dikali atau dibagi meter ke kilometer. Dibagi. Nah, dibagi berapa? Meter ke kilometer dibagi 1000 karena 3 langkah. Kemudian per, di sini kan per juga, maka kita tuliskan lagi per. Menit ke detik, kita lihat menit ke detik turun berarti dikali, karena 1 langkah maka dikali 60. Kita tuliskan di sini 60 saja. Nah, sekarang cara mengerjakannya harus ingat bahwa pembagian cara mengerjakannya harus diubah menjadi perkalian. Jadi yang ini tetap pembagian jadi perkalian, yang ini dibalik jadi 60 per 1000. Nah, ini tidak cukup, kita ke sini ya, kita ke bawah. Nah,
sekarang kita lihat ada tidak yang bisa dicoret. Nah, di sini ini banyak nol nih, kita kerjakan, kita coret dulu yang nol-nolnya. Karena nol yang di atas dengan yang di bawah itu bisa dicoret. Di sini ada 02, maka kita coret 2 juga. Dan di sini ada 1 lagi. Nah, yang di bawah ini ada 1. Jadi impas ya, di atas 3, di bawah 3. Kita coret semuanya. Sisanya berapa? Sisanya adalah 5 dikali 6. Berapa 5 dikali 6? Jawabannya adalah 30. 30 apa? 30 kilometer. Nah, 30 kilometer per detik. Nah, jadi ini setelah dikonversikan kecepatannya 30 kilometer per detik. Baru nih sekarang kita cari jaraknya. Untuk mencari jarak yaitu V dikali T. Nah, sekarang kecepatannya berapa nih? Awas jangan lupa jangan memasukkan yang ini, tapi masukkan yang sudah dikonversikan, yaitu 30 km per detik. Nah, ini dikali berapa nih waktunya? Waktunya adalah 300 detik. Nah, ini kita coret ya, karena sudah sama nih, ini juga jam dengan jam. Nah, ini juga detik dengan detik. Sekarang nah, biar lebih mudah, ini paling mudah nih, perkalian ada nolnya itu paling mudah. Kita simpan saja dulu semua nolnya. Di sini ada 1, kita tuliskan 1. Di sini ada 2, kita satukan. 1, 2. Sekarang sisanya 3 dikali 3 yaitu 9. Sisanya kilometer. Nah, jawabannya adalah 9.000 kilometer. Sampai sini dulu kita belajar menghitung jarak. Kalau ada yang tidak paham, boleh silahkan videonya diulang-ulang. Nah, ini adalah cara yang paling mudah menghitung jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan video selanjutnya tentang menghitung waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.